Kemajuan teknologi berpengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia, termasuk perilaku berbelanja. Dengan jumlah penduduk yang besar dan popularitas smartphone, pasar di Indonesia memiliki potensi pasar relate internet yang sangat menjanjikan. Perkenalkan, nama saya Irfan dengan NIM C1D1236063. Di sini saya akan membahas tentang kampanye perusahaan Fun Store dengan tema selalu ada dan selalu bisa sebagai platform pasar digital solusi masa kini. Kampanye ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan audiens, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Melalui pendekatan kreatif yang mengedepankan kemudahan akses, keberagaman produk, serta layanan yang responsif, perusahaan ini ingin menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan bagi semua pengguna. Fun Store itu sendiri merealisasikan kampanyenya melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, ada tahap pengorganisasian, ada tahap kepemimpinan, ada tahap pengendalian, analisis hasil kampanye, serta analisis SWOT. Pada tahap perencanaan, perusahaan Fun Store ini memiliki beberapa target generasi milenial dan Gen Z yang aktif berbelanja online yang berusia kisaran 18-35 tahun. Kemudian mereka juga menargetkan pengguna internet yang mencari kemudahan dan variasi produk dalam satu platform, termasuk mereka yang peduli dengan keberlanjutan dan produk lokal. Apa pesan utamanya? Pesan utama yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri adalah solusi belanja online yang dicari oleh konsumen, selalu ada untuk kebutuhan dan selalu memenuhi harapan. Pesan ini menekankan komitmen untuk menyediakan produk berkualitas dan layanan pelanggan yang responsif. Kedua adalah pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian ini, perusahaan Fun Store membagi struktur organisasi mereka atas tim kampanye yang terdiri dari manajer proyek. Manajer proyek ini mengawasi keseluruhan kampanye dan bertanggung jawab atas pencapaian target. Yang kedua ada tim kreatif yang bertanggung jawab atas desain konten visual dan durasi atau narasi kampanye. Yang ketiga ada tim media sosial. Tim media sosial ini mengelola distribusi konten di berbagai platform serta berinteraksi dengan audiens. Dan yang terakhir adalah ada tim analitik untuk memantau performa kampanye dan membagikan laporan berkala tentang efektivitas strategi. Ketiga adalah leading atau kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini terbagi atas beberapa segmen atau tahapan. Yang pertama ada tanggung jawab pemimpin untuk memastikan visi kampanye berjalan sesuai dengan rencana dengan memberikan arahan yang jelas kepada tim. Membangun semangat tim dan mendorong kolaborasi antar anggota untuk mencapai tujuan bersama, serta menyelesaikan konflik internal secara efektif untuk menjaga produktivitas tim. Strategi manajemen krisis juga diperlukan dalam tahapan ini, di mana untuk menyiapkan respon cepat terhadap kritik atau masalah publik terkait dengan kampanye, termasuk penanganan isu negatif di media sosial dan mengelola komunikasi transparan dengan audiens jika terjadi kendala atau perubahan dalam kampanye. Keempat adalah controlling atau pengendalian. Di sini perusahaan memonitoring kampanye untuk melacak metrik seperti reach atau impressions, engagement, dan konversi melalui alat analitik digital seperti Google Analytics dan platform media sosial. Kemudian juga mereka memastikan pesan utama diterima dengan baik oleh audiens target melalui survei atau polling. Evaluasi lebih lanjut mengenai tahapan ini adalah mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan berdasarkan data performa atau feedback dari pengguna, termasuk analisis konten, mana yang paling berhasil menarik perhatian audiens itu sendiri. Tahapan kelima adalah evaluasi hasil kampanye. Dalam tahapan ini, perusahaan Fun Store membandingkan hasil aktual dengan target awal. Misalnya, jumlah target awal atau jumlah reach mencapai atau terlampaui. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi. Jika tidak, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami penyebabnya. Kemudian, mereka juga mendokumentasikan pelajaran penting terhadap
atau setiap tahapan kampanye untuk digunakan sebagai referensi perencanaan kampanye yang akan mendatang. Yang keenam adalah tahapan analisis SWOT atau SWOT. Dalam analisis ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam kampanye perusahaan itu sendiri. Dalam perusahaan Funstore, kelebihan internalnya itu platform mudah digunakan, tim kreatif yang solid, dan koleksi produk yang beragam, layanan pelanggan yang responsif. Kelebihan eksternalnya adalah tren belanja online meningkat, kolaborasi influencer dapat meningkatkan visibilitas, potensi pasar besar di kalangan generasi muda pun ikut besar. Kekurangan internalnya adalah keterbatasan anggaran promosi dan kurangnya pengalaman dalam manajemen krisis. Sedangkan kekurangan eksternalnya adalah persaingan ketat dari influencer-influencer serta kebijakan perubahan platform dapat mempengaruhi jangkauan iklan melalui kampanye perusahaan itu sendiri. Itulah beberapa tahapan-tahapan kampanye yang dilakukan oleh perusahaan Funstore. Jadi kesimpulannya adalah Funstore ini muncul sebagai perusahaan untuk memberikan solusi belanja masa kini yang memenuhi kebutuhan generasi milenial dan Gen Z dengan menawarkan pengalaman berbelanja yang praktis dan interaktif. Dengan platform yang tersedia, Funstore itu kemudian memungkinkan konsumen untuk berbelanja atau menjelajahi berbagai produk dan kenyamanan rumah, menghemat waktu dan tenaga. Jadi buat Anda yang ingin berbelanja tapi mager keluar, Funstore solusi.